Ternyata isi dagingnya banyak banget. Bentuknya kotak, tampilannya seram, kulitnya keras bagai kehidupan. Sekilas mirip ikan buntal ya, tapi ini berbeza foodies. Ikan yang satu ini tuh enaknya pakai banget, tapi nyarinya susah karena hanya hidup di perairan Laut Makassar. Eits, tenang, Ihsan Terore udah sampai di Makassar dan siap buat nyobain ikan yang unik ini. Let's go! Kudu-kudu foodies. Bingung pasti foodies. Ini maksudnya apa sih kudu-kudu? Apa kudu dimakan? Apa kudu apa atau kudu apa ya? Ini kudu-kudu maksudnya apa, Bang? Ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu. Foodies. Jadi ini bukan ikan buntal, bukan ya, Bang? Bukan. Benar ya? Ini namanya adalah ikan Kudu-kudu. Foodies, meski ikan ini katanya hidup di Laut Sulawesi Selatan, tapi di kota asalnya pun ikan kudu-kudu ini udah mulai langka. Kalaupun jual menu ikan ini biasanya di restoran gede gitu dan harganya nihil. Nah, spesialnya makan receh, bisa nemu warung ikan bakar Awi ini nih foodies. Mereka jual ikan kudu-kudu dengan harga receh, yakni 25.000 aja per ekor. Nah, wadidaw nggak tuh? Tapi karena nyarinya susah, setiap harinya Daeng Awi nyapinnya nggak pakai banyak tuh, alias pakai kuota harian. Pakai sistem siapa cepat dia yang dapat. Tapi tenang, yang jelas Ihsan dan foodies pasti kebagian kok. Ini kok kayaknya ikan keras banget, emang bisa dimakan? Bisa. Ini tempurung, kayak tempurung apa? Istilahnya cuman cangkangnya saja. Cangkangnya iya. gitu ya, oke. Ini kalau kayak gini cara makannya gimana? Nanti dibelah. Oh, nanti dibelah. Iya. Setelah dibakar, nanti terbelah sendiri. Oh, dia terbelah sendiri, Iya. terbongkar sendiri. Iya. Karena kan ini keras banget ya foodies ya. Nih, kalian dengar ya, ini masih mentah. Tuh ya. Assalamualaikum katanya gitu. Nah, oke kan? Foodies, ikan kudu-kudu nggak perlu pakai bumbu macam-macam. Yang penting udah dibersihin dengan benar dan dicuci dengan air rempah-rempah plus diperesin sama jeruk nipis biar segar. Untuk proses masaknya, ikan kudu-kudu ini paling enak tuh dibakar. Yalah, langsung kita eksekusi aja yuk. Ini tapi ngomong-ngomong kalau masak kayak gini, ikan kudu-kudu gini berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Aku mau makan lu suruh nunggu setengah jam, astagfirullahaladzim. Tapi ini sudah hampir selesai. Ah, untung lah, kalau nggak tadi Iya. aku pulang, ya kan? Yes, karena warung Daeng Awi juga terkenal dengan palu basahnya yang nikmat, sembari Bang Awi bakar ikan kudu-kudu cus lah, Ihsan spill dikit nih palu basahnya Daeng Awi. Aduh. Foodies, ini bener-bener sambil nunggu tuh ikan kudu-kudu mateng ya. Bentar lagi tuh katanya mateng ya. Aku nyobain dulu palu basahnya. Palu basahnya enak banget. Jadi perpaduan coto, cuman karena ditambahin ini, ya, ditambahin serundeng ini. Aduh, dia makin kaya, rasanya makin creamy, aroma kelapanya itu keluar banget. Dan yang pasti, ini cocok banget. Bedanya kan kalau makan coto dia pakai guras, pakai ketupat. Kalau ini dia pakai nasi. Foodies tahu nggak harga satu mangkok palu basah ini cuma 10.000 aja. Wadidaw, keren. Receh banget gitu loh. Nggak heran kalau warung palu basah dan ikan bakar Awi bisa eksis dari tahun 80 sampai now. Kualitas rasanya lazis, dagingnya juga banyak, harganya pun receh. Weh, beneran legend nih foodies. Nah, ini setelah 30 menit Aduh ya Ihsan, Allah, Bang Awi. ikan kudu-kudunya sudah datang. Mantap. Aduh, ini pakai sambal dabu-dabu ya? Iya. Foodies, bintang utamanya udah sampai dan siap kita bongkar. Nah, satu lagi yang berbeza dari ikan kudu-kudu ini yakni cara nyungkil dagingnya. Karena kulitnya yang tebal dan juga keras, jadi kita kudu ngebelah kulit ikan kudu-kudunya. Yuk, bongkar say. Foodies. Ini isinya daging tok kayaknya ya. Jadi memang ternyata kulitnya tuh tipis banget gitu nih. Maksudnya tuh bukan tipis banget juga sih. Tetap tebal tapi maksudnya dia tidak setebal itu. Aku pikir kan kayak apa ada dagingnya itu ikan kudu-kudu gitu ya. Ternyata isi dagingnya banyak banget justru ya. Ini foodies bisa lihat bener-bener di bagian atasnya ini foodies semua isinya adalah daging ikan kudu-kudu. Aduh. Foodies, luarnya mah boleh serem, tapi dagingnya putih dan lazis. Tekstur daging ikan itu mirip banget perpaduan antara ikan kakap dan daging ayam. Berserat, tapi lembut, dan cukup terasa juicy di setiap gigitan.
Wow. Aku nggak nyangka di dalam kulitmu yang keras terdapat tekstur ikan yang enak banget ini kudu-kudunya. Ini enak loh, tekstur ikannya enak, dimakan gini aja enak. Karena tadi kan udah dicelup juga pakai bumbu, jadi sebelum dibakar dicelup dulu pakai bumbu. Makanya bumbu-bumbunya juga udah meresap ke dalam ikannya. Dan yang paling sedap, aroma asapnya itu berasa banget. Jadi kayak kecium bikin makin nikmat. Cuman diperesin jeruk nipis, tapi rasa daging ikannya ini punya cita rasa manis seger yang khas foodies. Proses bakaran cukup lama, sampai hampir 1 jam, bikin aroma bakar ikannya menambah kenikmatan yang hakiki. Satu lagi, dagingnya banyak dan tanpa duri halus pula. Juara atau lahap ini mah makannya. Aduh, foodies nih ya bener-bener ya. Kalian lihat ya. Aku tuh seneng banget sama ikan kudu-kudu nih ya. Memang ikan ini udah mulai susah ya. Ikan ini udah mulai susah. Ya karena memang ini adalah ikan yang dimakan tanpa effort ya. Karena dia nggak punya duri gitu. Jadi buat kalian yang takut kalau makan ikan, aduh nanti males makan ikan nanti ketusuk-tusuk duri, ini enggak ya. Dan yang paling penting lagi ya foodies, ini kan teksturnya kan tadi aku bilang kayak ikan kakap ya. Jadi kayak ikan kakap tapi dia lebih lembut daripada ikan kakap. Tapi ini enak banget ya. Foodies, ini tuh bener-bener definisi ikan lazis. Nah, kalau foodies mau cobain, boleh banget kalian mampir aja ya ke warung Palu Basah dan ikan bakar Awi di kawasan Panakukang, Makassar. Dan sekali lagi, ikan lazis dan sulit ditemuin ini harganya cuma Rp25.000 aja per ekor. Iya, Rp25.000. Tapi saran makan receh nih, kalau mau ke warung ini mending kalian nelfon dulu atau pesen 1 hari sebelumnya biar kamu pasti kebagian, oke? Bukan apa-apa, karena stok ikan ini tiap harinya nggak banyak, tergantung dan sedapatnya aja dari nelayan langganan Dayang Awi. Ya kira-kira nggak sampai 30 porsi gitu lah foodies. Nah, kebayang kan rebutannya kayak gimana? Dan yang pasti juga foodies, buat kalian yang mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies. Foodies, ini ya duriannya dicampurin sama si es campurnya the best banget sih. Foodies, sore-sore jajan es campur, aduh seger banget ya. Es oyen di Tangsel ini jadi idola warlock loh foodies, apalagi pas jam makan siang, rame bener. Aduh foodies, kan kalau misalnya dibilang es campur nggak mungkin cuma esnya doang nih ya. Jadi sekarang saatnya aku bakal minta bapaknya nih. Ini bapak kenalan dulu ya Pak. Boleh. Ini bapak dengan? Bapak Ujang ini yang punya es oyennya ya? Iya. Nah aku bakal minta Pak Ujang, nanti tolong diisiin ya kan. Boleh. Es campur masa cuma es doang ya nggak sih foodies? Best sellernya es oyen dengan topping durian. Duriannya full daging loh foodies, jadi dijamin puas. Alpukat, kelapa muda, nangka, dan mutiara disatuin sampai menggunung kayak begini foodies. Asli baru lihat aja udah bikin mengiler kayak tadi bikinnya. Terkenal dengan kualitas super, warna alpukatnya cenderung hijau dan dagingnya tebal. Merah cocok nih dijadiin campuran es oyen. Nangkanya juga nggak kalah juara loh foodies, selalu pilih nangka yang mateng di pohon. Jadi dipastikan rasanya manis pol di lidah. Ini juga nangkanya kuning banget ya Pak ya. Ini dari mana kan? Kalau tadi dari Lampung tuh. Ini dari mana nih? Kita pakai nangka yang lokal Bu. Oh nangka lokal aja. Nangka daerah sekitar sini aja yang lokal. Jadi ini ya tetap mensupport orang-orang lokal di sini ya Pak ya. Aduh, emang warnanya sungguh menggugah selera ya Nita. Sekarang kepoin bintang utamanya dong. Ini dia durian. Ini yang beda itu es oyennya Bapak tuh gimana? Pakai duren. Pakai duren. Nih, Foodies sama kasih lihat ya. Aduh, punten Pak. Wah, tapi jujur ya, pas di Bapak tadi pertama kali naikin ini, aku kira bakso tahu. Beneran. Aku sebenarnya Pak, ini durennya. Iya. Nah, ini Pak, bingungnya kenapa kok bentukannya kotak-kotak gini ya? Karena durennya saya ambil dagingnya dulu semua. Oh, dagingnya aja. Dagingnya aja tanpa biji. Tanpa bijinya ya. Jadi ini mungkin bisa di stok lebih lama gitu ya.
Nah, buat kalian warga Jakarta yang mager ke Bandung, capcus mampir ke sini aja. Dipastikan resepnya sama kok daripada jauh-jauh. Mending datang ke sini aja ya, foodies. Wah, ini nggak sabar banget. Nah, kalau ini duriannya dari mana nih? Saya pakai durian dari Palembang. Palembang. Oh, Iya. luar kota juga ada alasannya nggak kenapa duriannya harus dari Palembang? Kayak Palembang itu lebih manisnya lebih dapat. Oh, lebih dapat ya. Iya. Bapak, saya mau yang nambah satu lagi boleh nggak? Boleh silakan. Mohon maaf ya, foodies, ini kan mumpung haredang panas ya. Jadi aku mau ambil satu lagi. Nanti bonnya minta aja ke tim ini ya, tim makan receh ini ekstra ya Pak ya. Wah, pelanggaran nih Nita ya. Udah sikat 2 durian aja dia. Tapi emang sih dari bentuk yang full of daging gak kuat deh kalau cuma makan satu ya, foodies. Sudah terkenal sejak tahun 54, jangan ditanya lagi kalau soal rasa. Udah approve dari generasi ke generasi. Salah satu kuncinya adalah bahan pilihan yang harus difilter dulu sebelum dijual tuh, foodies. Wajib buah-buahan segar dengan kualitas yang premium. Wow, foodies, ini porsinya sih gede banget, gila sih, ini berat banget sih. Ini foodies, jadi di depan aku sekarang udah ada yang es oyen original sama es oyen yang duren. Nah, pertama-tama aku mau cobain yang original dulu, karena kalau di Bandung sih ya memang yang paling terkenal tuh yang es oyen original ini. Enak banget, enak. Rasanya tuh segar udah pasti ya, manisnya juga udah pasti ada banget. Nangkanya pun manis, kadang tuh kalau nangkanya quality-nya jelek, itu suka kayak ada pahit-pahit kecut gitu kan. Ini tuh nggak sama sekali, jadi manis banget. Enak aja, manis. Emang bener ya, foodies, kalau udah terbukti mah ACC di lidah banyak orang, rasanya emang bisa banget diandalkan. Tenggorokan langsung seger banget. Buah-buahan yang selalu fresh membuat cita rasa es oyen yang satu ini menjadi lazis maksimal di lidah. Endul. Foodies, ini ya duriannya dicampurin sama si es campurnya the best banget sih. Bener-bener rasa duriannya pun manis, nggak pahit sama sekali, seger. Udah gitu kayak dicampurin sama semua temen-temennya yang lain ini kayak aduh nikmat banget sih sumpah. Manis duriannya itu loh, foodies, beneran bikin nagih. Untung gak ada bijinya ya Nita, jadi bisa puas nih ngeduren. Karena kualitas duriannya ini no kaleng-kaleng, varian yang satu ini emang full rasa durian, foodies. Rasa dari buah-buahan yang lain juga masih ketara banget kok. Tapi bisa dikatakan nih 80% rasanya ya durian, foodies. Nikmat banget kayak langsung kayak tadi yang ngantuk tuh udah langsung seger lagi tau gak sih setelah makan es oyen durian ini sih. Akhirnya foodies yang mau kesini, ini bukannya setiap hari ya, dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Cus langsung meluncur aja ke Es Oyen Durian 18, alamatnya ada di Jalan Boulevard Geraha Raya di Kota Tangerang Selatan. Ini mah definisi mantra banget ya, mantap terasa, asik. Dan juga foodies, kalau misalnya kalian nih ngerasa aduh kayaknya masih lapar gitu ya, nggak usah takut. Jadi mereka tuh juga ngejual kayak ada bakso tahu. Ini bakso tahu tuh asli dari Bandung loh, foodies. Jadi ini tuh kayak mereka ada kayak di sampingnya tuh jualan juga bakso tahu. Kalian juga bisa langsung pesen aja. Ini kalau yang mau yang asin-asin bisa langsung dimakan aja gitu. Oke deh foodies, kalau gitu makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, sekte perbaksoan duniawi semakin rame nih. Kalau biasanya ada bakso Malang yang terkenal dengan aneka isian dan juga bakso Solo dengan segala jenis baksonya. Nah, ada nih di Tangerang, perpaduan keduanya, foodies, namanya bakso bakwan Motherland. Cus, langsung kita kepoin yuk. Halo foodies, ini dia nih makanan sejuta umat orang Indonesia, ada bakso. Sekarang ini saya lagi ada di Bakso Bakwan Motherland Tangerang foodies, dan lihat nih baksonya banyak banget jenisnya. Gak cuma ada bakso tapi juga ada banyak tuh, ada tahu dan sebagainya.
Foodies, bedanya bakso di sini dengan tempat lain di sini tuh komplit pakai banget. Ada aneka jenis bakso mulai dari bakso urat, telur dan juga halus, ada juga somai, tahu putih dan tahu coklat. Terus ada iga dan tulang sumsumnya. Wah, ajib ini sih. Wow, tuh lihat Budis, tuh lihat ini sumsumnya. Aduh, sampai nggak keangkat sama sekali ya, berat sekali. Oke, udah Nah, kalau misalkan ini iga ya Mas ya? Ya, itu tulang iga. Tulang iga. Itu yang Nah, paling best seller di sini sih. yang paling best seller Iya. ini. Nah, nanti kita cobain Budis ya. Tapi sebelum itu Foodies, biar semakin endes kita racik dulu skuy baksonya. Nah, terakhir tinggal kerupuk bakwan dan tulang sumsumnya ya, disajikan terpisah. Mangkoknya udah penuh aja tuh. Oke deh, saatnya kita masukkan kuah baksonya, bawang goreng dan juga seledri. Wah, harum banget baksonya Foodies, jadi nggak sabar deh. Tuh lihat Budis, wah sungguh-sungguh menggoda sekali. Yuk langsung aja kita icip-icip Budis. Budis, wah akhirnya ini dia nih bakso bawang Malang modern Tangerang yang wow luar biasa banget ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja sikat untuk cobain seperti apa rasanya. Foodies, bakso pertama yang dicoba ini bakso urat. Dagingnya tebal dengan tekstur berurat namun tetap lembut. Apalagi baksonya, nggak cuma berasa dagingnya aja, adonan baksonya juga terasa tuh bumbunya. Wih, semakin gurih dan nikmat ya pastinya. Wow. Jadi salah satu perbedaan antara bakso bawang dengan bakso biasa adalah biasanya bakso itu atau juga bakso bawang itu campuran tepungnya lebih sedikit dibandingkan dengan dagingnya. Nah, kalau misalkan bakso biasanya campurannya 50-50, tapi kalau misalnya lebih banyak si dagingnya. Oke, sekarang kita akan cobain kuahnya, Foodies. Ini salah satu yang bikin penasaran juga kuahnya. Nah, satunya lagi adalah ini dia. Kalau misalkan si kuah bakso bawang itu dia lebih bening ya, karena memang menggunakan tulang sebagai kaldunya, tidak campuran daging dan juga sumsum. Wow, Foodies, kuahnya benar-benar gurih and seger banget. Tipe kuah yang emang agak light tapi tetap kaya rasa pastinya. Nah, kalau bakso telurnya sih ini mah double protein Foodies. Dagingnya ada, telurnya juga ada. Oh ya, soal tekstur ini lembut udah pasti ya, dan rasanya nggak kalah enak dong. Terlebih lagi nih ada somai dan juga tahunya yang nggak kalah lazis. Jadi semakin menambah cita rasa makan bakso di sini. Dan pastinya wena kepol Foodies. Untuk iganya, salah satu yang jadi favoritnya juga katanya menu favorit yang ada di bakso bawang modern ini tuh, Foodies ya. Ini juga dagingnya benar-benar lembut. Jadi sepertinya untuk merebusnya juga ini tingkat kematangannya pas ya. Jadi pas dikunyah ini nggak ngeganjel, udah itu juga nggak terlalu susah untuk dikunyah. Wah, bakso pakai iga seperti ini sih termasuk bakso mewah ya Foodies. Tapi soal harga recehan kok. Satu porsi bakso plus iga cuma 23.000 aja tuh Foodies. Buat tim menang menima nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Tapi kalian harus datang lebih cepet karena iganya ini jadi yang paling favorit, jadi lebih cepet habisnya. Walaupun buka jam 11 siang, tapi nggak sampai sore biasanya iganya udah habis tuh Foodies. Dan ini pun tinggal satu lagi. Kita akan cobain sekarang yang ini dia Foodies ya. Ada sumsum tulang. Wow, tuh lihat. Ini harganya juga murah banget Foodies, hanya Rp20.000 aja tuh lihat segede gini. Oh my god. Gimana? Kita langsung coba aja ya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya rasa sumsumnya, enak pol, gurih banget. Pokoknya mah nggak perlu tambah bumbu apa-apa, gurihnya udah juara. Nih lihat Foodies. Wow, rasanya benar-benar nikmat banget. Tuh lihat daging-dagingnya ya, kulit-kulitnya masih pada nempel seperti ini. Ini yang dinamakan kenikmatan hakiki. Menikmati bakso menggunakan sumsum tulang sapi seperti ini
Juara banget ya. Senyum. Wah, Foodies, ini benar-benar top banget ya. Wajib banget datang ke Bakso Bawaan Malang di Modern Tangerang ini. Benar-benar luar biasa. Jadi makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Mantap banget. Foodies, di sini tuh ayamnya teksturnya tuh benar-benar crunchy di luar dan juga soft di dalam, Foodies. Halo Foodies, nah sekarang aku ada di Cengkareng. Nah di sini tangan aku ada Katsu Tower dengan harga yang murah di pinggir jalan nih Foodies. Nih lihat, pembelinya aja banyak banget. Mas, kalau boleh tahu harganya berapa nih Mas? Cukup Rp10.000 aja Kak. Wah murah banget kan Foodies. Let's go Mas, kita bikin yuk. Boleh Kak, silakan. Wadidaw, emang boleh ya semurah itu? Ya boleh dong Foodies, cuma modal 10.000 udah dapat nasi, salad, katsu, dan juga sambal. Beh, recehnya kebangetan ini mah. Pantes aja laris manis. Walaupun gerobakan tapi bisa ngabisin ratusan porsi katsunya. Widih, boleh dong Adi share tips and triknya nih Mas. Definisi jualan sambil sedekah ya kayaknya begini nih Foodies. Meskipun receh tapi kualitas katsunya gak recehan loh Foodies. Pakainya tuh daging ayam bagian dada yang pastinya tebel and juicy banget. Yes, yang tebel bukan tepungnya doang, tapi dagingnya dong Foodies. Nah kalau gitu mah jaminan bakal kenyang and kantong juga aman ini mah. Ini kalau boleh tahu masak katsu gini berapa lama sih Mas? Baik biasanya? Kak, jadi untuk semua katsunya kita olah sendiri di rumah ya Kak. Ayamnya kita marinasi, lalu kita lumuri dengan tepung, baru kita goreng. Oh jadi ini nggak frozen ya Mas ya? Tidak, semuanya diolah dengan sendiri. Ratusan katsu ini sudah diolah sebelumnya di tempat produksi. Makanya pas jualan di gerobak tinggal goreng dan sajikan saja tuh Foodies. Proses goreng kayak begini gak butuh waktu lama kok, cukup sampai warnanya berubah jadi golden brown yang cakep. Masaknya juga harus dengan minyak yang panas biar bisa mateng luar dan dalam. Nah Foodies, nih dia sambelnya nih, sambal gepreknya. Nih Mas, kira-kira pedasnya berapa? Ya, ini sambal geprek level 15. Wah gila Foodies, pedas banget nih pastinya nih. Dan juga kalau Foodies yang nggak suka pedas, nih ada saus-sausnya nih, terutama saus keju dan juga barbeque-nya nih Foodies. Selain karena harganya yang terbilang receh, ternyata sambalnya juga jadi pembeda dengan yang lain nih Foodies. Sambal geprek racikan si Masnya sudah menjadi primadona para pembeli. Kelihatannya sih kayak pedes pol. Wah, lazis nih. Buat yang gak suka terlalu pedes, ada nih sambal mata. Foodies mau digabung dengan aneka saus dan sambal lainnya? Boleh, harganya masih sama, tetap Rp10.000. Yuk kita tuang semua sambal and sausnya Reza. Tapi ingat jangan kalap, sisain buat yang lain ya. Mas, ini sayurnya fresh semua nih ya? Semuanya fresh Kak. Karena kita diolah dadakan. Oh semuanya dadakan nih? Iya benar sekali. Dari ayam, sayur, sampai sambal juga semua dadakan? Semuanya dadakan, Kayak fresh. Wah kalau begini ceritanya mah gak heran sih bisa sampai hits dan rame terus, bener kan Foodies? Saladnya sendiri bisa ditambah kol sama timun biar makin segar. Oh ya anyway jangan lupa ya tuang mayo ke atas sayurnya. Ini nih baru komplit Foodies. Kalau tampilannya udah secakep ini, baik dari ayam, sayur, dan sambalnya jelas bikin perut langsung meronta and ngiler ya. Ya langsung kita icip-icip mulai dari si chicken katsunya dulu. Foodies, nih aroma sambelnya tuh bikin aku langsung pengen makan aja nih Foodies. Tapi sebelum kita langsung makan, nah lihat nih Foodies, ayam katsunya segede muka aku Foodies. Walaupun harga 10.000 tapi mereka nggak pelit ngasih ayamnya Foodies. Nah lihat. Foodies, di sini tuh ayamnya teksturnya tuh benar-benar crunchy di luar dan juga soft di dalam Foodies. Jadi bukan apa katsu-katsu yang main-main gitu Foodies. Nggak kaleng-kaleng deh bawahnya nih. Walaupun digoreng cukup lama, tapi nggak bikin katsunya jadi keras. Malahan dagingnya juicy banget. Ditambah tekstur tepung panirnya, wih bikin kriuk kayak rame banget saat dikunyah.
Endolnya lagi di setiap gigitan selalu ngedapetin yang bagian dagingnya tuh foodies. Bukti ya kalau katsunya no tipu-tipu. Kayaknya makan gini aja pakai nasi anget udah sabi banget ya. Terus kalau mau pakai sambal gimana rasanya nih Reza? Kayaknya makin endes. Langsung kita makan nih foodies. Bener, sambal gepreknya bener-bener nggak kuat foodies. Pedas bangetnya level 20 kalau buat aku sih, bukan 15 lagi nih. Pokoknya foodies yang suka pedas pasti suka banget nih. Wah. Terbuat dari cabai rawit merah, bawang putih dan juga minyak panas, auto bikin sambal gepreknya nampol abis. Eits, bukan cuma nampol rasanya doang, tapi aromanya juga harum banget foodies. Dipadukan sama katsu yang gurih kayak begini, ini emang klop dan serasi sih, tipe-tipe sambal yang walaupun pedas tapi bikin nagih. Tapi nih kalau foodies nggak terlalu bisa makan pedas, ya udah baiknya sih jangan coba-coba ya, karena emang sepedas itu foodies. Nah, kita lanjut langsung ke sambal matahnya nih foodies, kita cobain ya. Kita lihat nih foodies. Bener-bener fresh banget nih foodies sambalnya nih. Kita cobain langsung pakai nasi lagi. Kalau dari aku sendiri nih foodies, aku favoritnya sambal mata nih foodies. Karena pedasnya nggak sepedas sambal gepreknya foodies. Sambal mata sendiri memang punya ciri khas rasa yang nyegerin tapi kayak ada sedikit hint pedesnya. Cabenya juga nggak seperti sambal lain yang diulek dan digerus. Kalau sambal mata hanya memadukan cabai dengan minyak dan jeruk nipis. Dua-duanya cocok kok foodies, apalagi kalau dipadukan antara sambal mata dan geprek ya. Pedes nampolnya dapat plus nyegerin dari jeruknya. Wih, mantap foodies. Pedes banget ya foodies. Nah foodies, buat kaum-kaum lemah yang nggak bisa makan pedas kayak aku juga sih foodies. Nah ini di sini ada yang keju nih foodies, yang asin dan juga pastinya nagihin. Kita langsung cobain aja kali ya foodies. Nah lihat, untuk teksturnya kejunya tuh kayak bener-bener cair gini ya foodies. Dan coba kita cobain rasanya ya foodies. Foodies tahu nggak? Walaupun harga 10.000, saus kejunya ini bener-bener berasa banget kejunya. By the way, memang boleh senampol ini rasa kejunya. Jadi nih foodies pas dipadukan sama katsunya, asin dan gurihnya tuh kayak kawin banget. Oke, buat foodies yang doyan jajan receh nih plus juga yang ngenyangin, datang aja ya ke Jalan Bumi Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Patokannya persis di sebelah rumah sakit dan di pinggir jalan. Gaskan foodies, cobain! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.